Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Kimpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di tengah euforia masyarakat Indonesia tentang kemenangan U19 di Piala AFF kemarin, ya ada satu hal yang menarik perhatian saya. Kenapa sosok pemain di timnas U19 ini selalu menjadi perbincangan dan selalu mendapatkan bulian dan kritikan dari netizen. Ada apa dengan seorang Arkan Kakak ini? Terus saya langsung penasaran dan bertanya-tanya. Kita akan membahas beberapa kompilasi atau cuplikan tentang Arkan Kakak, sehingga kenapa sih itu sampai komentator katanya gregetan dengan aksi Arkan Kakak di lapangan yang gimana, kurang memuaskan atau apalah. Tapi buat Arkan Kakak, semangat, mentalnya harus kuat. Nah inilah ya, kalau menjadi pusat perhatian harus benar-benar performa ya, memberikan performa yang terbaik. Kita akan saksikan dulu teman-teman ya. Ini dia kompilasi permainan Arkan Kakak masuk menggantikan Jensraf. Kompilasi permainan Arkan Kakak saat final lawan Thailand. Kakak masuk di pertengahan babak kedua menggantikan. Oke, masuk di babak kedua menggantikan Jensraven ya. Oke. Kenapa sih? Mendapatkan bola pertama, langsung kehilangan bola. Oh, mungkin karena performa yang selalu buruk mungkin. Oke, dapat kehilangan bola lagi. Ini dia. Oh, bagus, melewati satu pemain. Gagal lagi. Ya, itu sulit juga kalau harus melewati 3-4 orang pemain, kemudian nggak ada rekannya di kiri atau di kanannya. Ini dia, teman-teman. Itu Arkan. Ini dia, Arkan Kakak. Umpan nggak tembus. Oke. Langsung patah bolanya di kaki Arkan Kakak ya teman-teman. Ya, langsung putus. Bangun serangan yang dibangun langsung putus ya, ini aus. Semangat buat Arkan Kakak ya, semangat. Didorong. Oke, next. Ini apa ini? Marah sama coach Justin giring opini artis TikTok. Sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok. Ya kalau kritikannya menurut saya banyak yang positif. Papanya Arkan emosi teman-teman. Dan saya merasa kakak tetap harus bisa meningkatkan kualitasnya gitu loh. Tapi terlalu banyak juga netizen yang selalu menganggap bahwa kakak nggak layak. Itu yang sangat saya sayangkan, memvonis gitu loh. Padahal anak ini kan baru anaknya 17 tahun yang baru proses gitu loh. Dengan kritikan yang tajam begitu menggebu-gebu yang selama ini, jujur itu masih membawa traumanya dia gitu loh. Baik. Jadi kebanggaannya bisa oke, bangga, tapi dalam jiwanya itu, dalam main untuk jiwa ketakutan itu masih besar sekali gitu loh Mas. Kalau menurut saya tuh dia tuh segalanya tuh punya Mas, punya kecepatan, punya dribbling, punya semuanya, finishing. Cuma yang saya lihat sekarang ini bukan itunya, mentalnya itu loh, kesiapan dia, ketakutannya dia itu sama netizen yang membuat dia seperti ini. Ya saya juga sangat, ya gimana ya, saya bilang anak segini terus belum siap untuk menerima netizen seperti itu kan, menjadi dia kan hilang blank gitu loh Mas dalam main itu. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu, membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok. Coach, dengar Coach ya. Sampai sekarang masih marah kepada Coach Justin. Ya, berada di timnas, entah itu umur berapa, harus sudah siap mentalnya dengan hal-hal seperti ini, kritikan. Karena mereka menjadi attention ya, menjadi pusat perhatian. Apalagi ketika mereka bertanding melawan tim-tim yang selama ini mengalahkan timnas Indonesia dalam segala umur, dan kemudian ya tentu saja akan menjadi pusat perhatian. Dan kemudian jika bermain jelek dan terus-menerus bermain jelek, pasti akan mendapatkan kritikan, pasti akan mendapatkan bulian dari netizen. Itu sudah satu paket ya. Jangan mau hanya ada popularitas berada dalam timnas, tapi juga harus siap sedia dengan segala resiko ketika kalah. Itu bukan hanya berlaku buat Arkan Kakak, Pak. Dengar, bukan hanya berlaku buat Arkan Kakak saja, tapi semua pemain timnas yang bermain jelek secara terus-menerus pasti akan mendapatkan kritikan kok. Bukan hanya pemain, pelatih saja kok dikritik, apalagi pemain. Jadi nggak usah baper. Saya pikir fokus kepada tujuan, fokus kepada pencapaian-pencapaian. Ya, jangan dengarkan bulian, tapi dengarkan kritikan agar supaya itu bisa membangun kapasitas ya. Jadi terima saja, itu sudah satu paket. Masuk dalam timnas, kalian mendapatkan pengalaman, popularitas, tapi juga ingat mendapatkan kritikan, bulian jika kalian tidak perform dalam pertandingan yang di jalan. Ya,
Harus dewasa. Inilah dong. momen gemesnya komentator ke Arhan Kakak. Arhan Kakak jadi sorotan dalam pertandingan final Piala AFF U19, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dirinya tampil kurang maksimal. Para komentator beberapa kali mengomentari aksinya yang kurang impresif itu. Kata-kata seperti ayo kakak, ayo kakak, ayo kakak, lari kakak, berulang kali diucapkan komentator. Itu memperlihatkan betapa gemasnya mereka terhadap kinerja kakak di lapangan. Dan memang Arhan Kakak tak tampil apik di laga kemarin. Hal ini adalah bahan evaluasi ke depan untuk kakak agar meningkatkan kualitas bermainnya. Inilah momen gemesnya komentator ke Arhan Kakak. Guys, Garuda Muda kita timnas U19 akan melawan Argentina. Ya, yang lo dengar nggak salah guys. Indonesia akan ikut turnamen Seoul Earth on Ice Cup U19 yang akan dilaksanakan di kota Seoul. Jadwalnya mulai tanggal 28 Agustus hingga 1 September. Ini dia jadwal lengkapnya di bawah. Pada tanggal 28 Agustus Indonesia akan melawan Argentina. Kemudian 2 hari berselang Indonesia akan menghadapi Thailand. Dan tanggal 1 September Indonesia akan melawan tim kuat lainnya, rematch teman-teman. Dengan tren yang oke banget kemarin, kira-kira kita bisa ngalahin nggak lawan-lawan yang berat-berat ini? Komentarnya sikat. Guys, sikat Garuda Argentina, Muda kita timnas U19. Next. Ayo kakak lari kakak, ayo kakak lari kakak, ayo kakak lari kakak, lari kakak, ayo kakak lari. Mungkin ini suara yang terdengar di kepala Arkan Kakak sampai hari ini teman-teman ya. Semangat buat Arkan Kakak ya. Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tris. Karena 2022. Kemarin aku selalu bilang ya jangan membanding-bandingkan ya. Tapi kali ini aku harus menjawab orang itu. Ntar, kayak siapa ini pemain PUBG pro player ya? Mukanya abang ini. Siapa? Ini ya. Ada ini pemain Aku harus PUBG menjawab orang ini. Indra Safri lebih bagus dong dari Coach STY katanya ya. Berdasarkan apa? 4 trofi ya. AFF U19, AFF U19, AFF U22, terus medali SEA Games. Berdasarkan itu kah? Itu levelnya apa? Asia Tenggara. Oke, kita bedah waktu Indra Safri di level Asia. 2014 Indra Safri itu lolos Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai kan? Dibantai Uni Emirat Arab, dibantai Uzbekistan, dibantai. Buat malu merah putih ya. Titik, buat malu merah putih dibantai. Oke. 2019 Indra Safri habis juara AFF juga kan yang disebut Bung ini. Habis itu ikut kualifikasi Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai dan nggak lolos. Di kualifikasi terbantainya nggak lolos. Itu lengkap barusan. Terbantai dan tidak yang lolos. paling dekat aja. Ya. Itu lengkap. Jadi itu bahas Bung ya. Nggak pernah Juara menang. di ASEAN yang kecil itu. Ketika masuk ke level yang lebih tinggi di Asia, membikin malu gitu loh. Membikin malu merah putih dan Garuda yang harusnya kita banggakan. Ya, itu jujur dari dalam hati ya. Data, fakta. Nah, kita lihat Sintayong ya. Memang dia belum punya Piala AFF ya. Dan di SEA Games pun dia cuma punya medali perunggu ya. Medali perunggu. Tapi lihat ketika bicara Piala Asia U20 ya. 2022 itu kan memang semifinal loh. Nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Kan memang AFC yang belit-belit peraturannya ya. Harusnya Indonesia 4 tim 1 grup. Yang 2 mengundurkan diri. Jadinya Indonesia cuma lawan Australia 2 kali pertandingan. Ya nggak adil lah. Wajar nggak lolos. Tapi apa terjadi habis itu? Lolos kan kemarin. Iya kan, 2002 setelah itu lolos Piala Asia. Yang U23 lolos, masuk semifinal ya. U20 lolos Piala Asia, U23 lolos Piala Asia, bahkan masuk semifinal. Yang senior masuk ke Piala Asia 2023. 16 besar. Habis itu masuk tembus 16 besar untuk pertama kalinya knockout. Habis itu apa? Sekarang lolos lagi untuk Piala Asia 2027. Main kita lagi nanti 2027 Piala Asia. Ya, tanpa ikut sekarang kualifikasi. Main di 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi ketika timnas di bawah Sintayong main di level Asia, nggak bikin malu, bikin bangga. Beda ketika Indra Safri main di level Asia sempat bikin malu gitu loh. Itu yang ini yang saya heran teman-teman ya. Yang saya heran kenapa netizen-netizen yang budiman ini yang lebih pintar dari mereka yang mengaku pengamat bola dari lahir. Seperti Bung Towel dan gerombolannya itu, kenapa kok mereka nggak realistis? Malahan netizen yang mungkin baru belajar bola, yang lebih tahu dengan mereka tentang fakta-fakta yang ada, masih mengatakan bahwa membanding-bandingkan satu pelatih dengan pelatih yang lainnya. Padahal mereka sama sekali nggak berpikir secara realistis, nggak membuka data ini loh. Mereka ini apa? Para apa ya ini?
gerombolan pecinta AFF ya. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.